Halo, kali ini bahas what to mine aja ya. Di what to mine ini ada banyak database GPU-nya. Jadi kita bisa pakai untuk menghitung profit atau cari tahu VGA tertentu, profitnya berapa, miningnya apa, sehari bisa dapat berapa. Nah, contoh di sini saya pakai 470. Mouse-nya diarahkan saja ke 470. Di sini ada tertulis 470 4 GB. Berarti ini dipakai acuan 470 4 GB. Kalau 470 8 GB ya tidak ada tulisannya. Tapi kita bisa ambil ya 480 yang 8 GB. Biasanya hash-nya tidak terlalu beda jauh kok. Hampir sama. Kali ini saya contohkan dulu 470. Ingat, setiap VGA di algo yang berbeda, speednya juga berbeda. Nah, di sini ada ETH, ini algo. ETH 4G, ini algonya ETH yang 4 GB. Seperti ETC itu termasuk di golongan ini. Ada CH, CN Heavy, CN GPU, dan lain-lain. Biasanya yang kalau 470 kita kan sekarang lagi perhatikan sama Kaupo nih, Ravencoin. Ada Verthash ini juga katanya lagi naik. Nah, jadi satu VGA 470 kalau mining ETC speednya adalah menurut website ini adalah 26 MHz. Wattnya diambil 120 watt. Tapi kalau dipakai untuk mining Kaupo, speednya adalah 12,5 MHz. Wattnya lebih besar karena perhitungannya mungkin ini di sini dia pakai overclocknya 1050 overclock, memory clock 1870, undervoltnya 0,1 volt diturunkan, dan pakai ETH mode BIOS. Jadi kalau kita mining ETC atau Ethereum bisa 26, belum tentu di Kaupo juga 26. Karena balik lagi beda algoritma, beda juga speednya. Nah, kita turun lagi dari web ini, kita tinggal klik calculate. Oke, dari hasilnya ketahuan bahwa kalau kita pakai mining Ravencoin, maka hasilnya di sini aja yang dilihat, revenue dan profit. Pendapatannya kira-kira 1,84, setelah potong listrik 1,48. Kalau mau mining yang lain artinya cari yang ke bawah lagi. Terus kalau seperti 1060 memang dapat berapa sih kalau mining Ethereum? Nah, di sini ETH Ethereum rata-rata dapatnya 22,5. Wattnya set di 90. Kita tinggal klik calculate. Berarti kalau 1060 yang 6 GB dengan setting overclock, core clock plus 150, memory clock plus 500 dengan power limit 65%, itu bisa speednya seperti ini, dan yang lainnya juga sama karena dia pakai standar yang ini di atas, dan penghasilannya adalah seperti ini. Jadi untuk pertanyaan dari satu halaman ini kita bisa menjawab banyak pertanyaan. Pertanyaannya, mining apa? Ini. Dapat speed berapa? Kalau mining apa? Ini. Wattnya berapa? Ini. Kalau saya pakai 1060 6 biji, 6 unit, listriknya berapa? Ya ini tinggal dikali 6 toh. 540 watt. Ya tambahin untuk CPU 600. Ya mudah-mudahan tidak meleset jauh.
Power supply-nya, ya pilih yang di atasnya tentu. Ya jangan mepet-mepet. Ambil yang 1000, 1200, 1300. Kalau mau yang 800, ya mudah-mudahan lah. Jangan lupa untuk power supply nanti kita bahas lagi. Tapi kalau power supply yang kecil, kabelnya juga sedikit. Mau banyak-banyak VGA, lebih baik pakai power supply yang besar. Oke, jadi satu halaman ini kita bisa tahu hash-nya untuk mining apa, watt-nya berapa rata-rata, terus OC-nya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Terus penghasilannya berapa, seperti ini. Nah, tapi sayangnya di sini pilihannya tidak banyak. Oke, nah, untuk pilihan yang lain biasanya masuk di GPU. Di sini listnya lebih banyak. Kita bisa lihat contoh yang umum aja, kita pakai 1660 Super. Nah, untuk algo dia sudah ada semua datanya. Kita bisa pakai yang mana, pilih, tapi sudah diurutkan Ethereum paling menguntungkan untuk 1660 Super. Balik lagi, ada lagi ya pilihan lain, 1660 biasa atau ada yang di bawahnya lagi nggak? Nggak ada sudah. 1660 biasa. Nah, ini mining Ethereum juga masih oke. Speednya berapa? Tinggal cari aja Dagger Hashimoto. ETH sih, ETH. Nah, dia pakai standar 23, bisa lebih ya. Tinggal di OC aja kan, overclock. Nah, untuk satu lagi, kalau cuma tahu hash-nya, pingin tahu bisa penghasilan berapa, masuk di bagian koin, lalu ketik Ethereum. Nah, di sini kita bisa masukkan, oh rig saya 300 MHz, wattnya enggak usah lah, kita langsung hitung. Oh, sehari kita bisa profit hampir $30, bukan profit, revenue, bisa dapat omset sekitar $30. Terus kalau scroll lagi ke bawah, kita dapat grafik pendapatan, historical pendapatan 1 minggu terakhir. Saya biasanya selalu matikan profit dan revenue BTC. Saya cuma lihat estimate reward dan revenue. Estimate reward ini dalam Ethereum, yang revenue itu dalam dolar. Jadi penghasilan terakhir selama 1 minggu ya naik turun seperti ini. Kadang 32, kadang matikan ini aja. Di sini kelihatan 31, 35, kadang 31, kadang naik lagi 34. Seperti itu hitungan pendapatan harian untuk 300 MHz. Untuk kalau mau hitung break even point, kita mesti masukkan harga dan watt. Contoh kalau 300 MHz berapa watt ya? 10 VGA 580 ini. 10 1100. Ah, lebih sih, 1300. Anggaplah 1300. Terus hardware kalau 10 biji, kalau 10 biji anggaplah sekarang 5 juta, 10 biji 50 juta, 50 juta. Kalkulator 50 bagi 14.000, ya 3.500 lah. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kalau hitungannya seperti itu, ini menurut kalkulator 128 hari pasti meleset karena harganya naik turun, dan ini dipakai harga terakhir.
Tapi ya apa boleh buat, tidak ada lagi yang bisa meramal masa depan. Oke, lanjut ya. Ini sudah paling bawah. Ini yang di bawah ini adalah exchange. Jadi kalau kita mau mining koin yang lain, ya tinggal hitung aja. Contoh sekarang ada yang bilang kura-kura. Nah, kura-kura kita tinggal masukkan hash, power, bisa hitung juga profitnya berapa. Terus jualnya kura-kura di mana? Ini Trade Ogre. Poolnya mana? Ini bisa pakai poolnya sini. Ini ya sudah ada daftar exchange yang terima dan pool. Tidak, satu website ini sudah banyak sekali yang informasinya. Selalu gunakan, saya hampir selalu gunakan ini kok. Tidak ada yang lain kok. Terus untuk VGA yang tidak termasuk di dalam daftar what to mine, saya biasanya pakai NiceHash Calculator saja. Tinggal ketik di Google NiceHash Calculator. Ini kawan saya yang paling pinter, Google. Ditanya apa banyak, bisa jawab semua tuh. Nah, dari sini profitability calculator kita masuk ke hardware manual, masukkan. Nah, di sini banyak daftar yang bisa kita inputkan. Contoh VGA yang agak tua. Ini ya, mungkin AMD. Mana AMD? Ini AMD 5550 4 GB. Bisa mining apa sih? Ya, kalau di sini kita bisa lihat profitnya sekitar $1 satu hari. Dengan rincian adalah kalau di NiceHash, ini kalau mining di NiceHash ya, itu dapat income pendapatan 1,25, listriknya sekitar 0,17 dan ini profitnya 1,09. Terus kita scroll ke bawah. Ini adalah grafik pendapatan selama 1 bulan terakhir. Ya lumayan lah ya, tidak terlalu ngedrop. Terus ke bawah lagi. Nah, di sini ini juga yang penting. Dari data NiceHash, RX 550 4 GB itu miningnya Kaupau. Dari data yang ada di sini, dia sudah benchmark dan hasilnya Kaupau itu 100% bukan. Dan hasilnya ini mining Kaupau 100% karena algo lain tidak menguntungkan. Nah, dia punya standar itu Kaupau untuk VGA RX 550 ini 9 MHz 70 watt. Jadi kalau mau mining di pool, ya harapannya dapat 9 MHz. Jadi kalau kita pilih di sini koin, saya masukkan RVN. Saya masukkan berapa tadi? 9, wattnya 75. Saya hitung. Nah, hasil perhitungannya tidak akan beda jauh kok. Ya, 9 dan 70 ya. Ini salah, ini 70. Nah, hasil perhitungannya mining di pool dan mining di NiceHash tidak terlalu beda jauh kok, hampir sama. Tapi inti dari sini, dari satu halaman ini kita bisa tentukan kalau punya VGA 550 4 GB, kita bisa tahu bahwa profitnya kurang lebih $1. Miningnya apa? Adalah Kaupau. Speednya berapa? 9 MHz dan 70 watt. Jadi untuk mining sebenarnya kita cuma perlu 3 ini. VGA itu kita harus tahu mining di algo apa, lalu kita tentukan koinnya
apa, hash-nya berapa, watt-nya berapa, kita sudah bisa hitung profitnya berapa. Kalau yang mau merancang rig, kan kalau sudah tahu watt-nya ya tinggal dihitung. Contoh mau bangun rig RX 550. Kalau mau bikin 4 VGA, butuh power supply berapa? Ya gampang kan, dihitung saja. 70 watt kali 4, 280. Ya ambillah power supply yang lebih besar dari 280. Mungkin yang 600 watt atau 700 watt. Jangan lupa, semakin besar power supply, semakin banyak kabel powernya. Takutnya kalau ambil yang kecil, nanti kurang kabelnya. Tidak bisa nyalakan VGA-nya. Oke? Mudah-mudahan video ini berguna. Jadi, untuk pertanyaan miningnya apa, profitnya berapa sehari, wattnya berapa, pilih PSU yang berapa watt, semua bisa terjawab dari dua website ini. Semoga ada manfaat. Terima kasih.